Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika hari ini kami kembali bersekutu, ini biarlah bukan sekedar rutinitas ritual liturgis bulanan belaka, tetapi kami menyadari bahwa setiap jam, setiap waktu, setiap detik dalam hidup ini kami mau selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu yang menuntun, membimbing, mengingatkan, menegur kami bagaimanakah seharusnya kami menjalani kehidupan ini. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang ada di tempat ini, tenangkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Nyatakan kehendak-Mu yang terbaik melalui firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab. Ya. Mika pasal 5 sesuai dengan renungan kita hari ini. Ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Mika pasal 5 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Untuk itu mari kita berdiri. Mika 5 ayat 9 dan 10 saya akan membacakannya dan semuanya bisa menyimaknya bersama-sama. Yang menyatakan demikian. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Maranatha. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, mohon HP-nya disimpan aja ya. Kita mau di tahun 2023 di bulan terakhir ini, kita mau bersama-sama merefleksikan perjalanan kita, Komisi Diakonia, keluarga, karena masa Adventus ya. Advent itu apa artinya? Coba, ada yang tahu? Ya? Penantian. Siapa yang kita nantikan? Yesus, ya, bagus ya. Kemarin saya khotbah sore ada jemaat yang WA saya, Bu, artinya Advent itu apa gitu. Padahal sebenarnya memang ya sudah dijelaskan ya. Dari tahun ke tahun, tapi kadang-kadang kita perlu terus merefleksikannya ya. Siapa yang kita nantikan? Kita tahu semua Adventus ini sekarang pada minggu Adventus yang kedua. Adventus yang pertama sudah kita lewati ya. Yang pertama dibilang apa? Minggu apa? Hope, harapan. Minggu kedua ya, apa? Ada yang bilang love, ada yang bilang peace, ya, ada yang bilang joy, oke. Tetapi yang paling penting
hadap semua minggu-minggu itu adalah ada sesuatu yang kita harapkan, ya, yaitu kasih Tuhan, kedamaian di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Nah, dalam bacaan ini diberi tema yaitu berpegang pada Allah. Memang kalau kita baca dari ayat 9, tadi saya sampai dari ayat 8 ya. Tapi kalau kita baca dari ayat 9 sampai 10, gak ada satupun memberikan penjelasan tentang berpegang pada Allah ya. Tetapi itu merupakan gambaran dari keseluruhan perikop ini dari Mika pasal 5 ya. Kalau kita lihat di situ pasal 5 dari Mika itu bicara oleh lembaga Alkitab diberi judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Nah, jadi di situ dikatakan tentang tanganmu akan diangkat melawan ya para lawanmu ya, tanganmu ya, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Itu saya tadi bacanya dari ayat 8 ya. Nah, ini apa maksudnya sebenarnya? Ya, kok ada kereta, ada kuda, ada perlengkapan senjata, perang dan seterusnya. Jadi jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Mika ini ya mari kita perhatikan bersama-sama. Dia memang terdiri hanya dari beberapa pasal ya sampai 6. Tapi di sini adalah suatu nubuat ya, nubuatan atau visi ya, visi atau apa ya, semacam penglihatan atau pernyataan Allah melalui Nabi Mika ya. Nah, Mika ini adalah dikatakan dia bernubuat tentang siapa? Tentang Raja Mesias yang akan datang. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, coba kita bayangkan, coba kita renungkan bahwa jauh sebelumnya, berabad-abad sebelumnya, Mesias itu sudah dinubuatkan. Kalau orang Surabaya bilang gak ujuk-ujuk gitu ya, gak tiba-tiba muncul seorang raja, seorang Mesias, enggak. Tapi jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isinya sebenarnya menceritakan tentang Allah yang akan menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Karena itu ini disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Perjanjian lama itu adalah janji Allah, perjanjian baru adalah penggenapan janji Allah. Gitu ya. Karena itu biasa disebut perjanjian lama itu perjanjian pertama, perjanjian baru itu adalah perjanjian kedua. Ya, perjanjian lama adalah merupakan nubuat janji Allah tentang Mesias itu. Perjanjian baru adalah penggenapan dari janji Allah tentang Mesias tersebut. Nah, artinya apa? Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sudah dari awal merancangkan supaya kita memperoleh pengampunan, kasih dan keselamatannya. Ya, tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu agama pun, tokoh di dunia ini yang jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Hanya Yesus Kristus. Ya, karena itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada
kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, jadi karena itu di sini Mika, memang Mika ini adalah salah satu dari yang biasa disebut nabi-nabi kecil. Tetapi suaranya itu tidak kecil. Suaranya itu menggema, suaranya itu menggelegar di tengah-tengah kehidupan umat, tetapi juga memperingatkan bukan hanya umat Tuhan, tetapi para pemimpin, baik rajanya, imam-imam maupun para nabi. Jadi pasal 5 ini adalah berbicara tentang teguran, nasihat, dan sekaligus janji Allah di dalam diri Mesias itu. Nah, oleh sebab itu kenapa tiba-tiba kita baca maka ya dikatakan akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Ini gambaran tentang bangsa Israel pada waktu itu menghadapi musuh yang luar biasa. Apakah ini gambaran tentang waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Bisa. Tapi apakah ini juga gambaran tentang waktu mereka ada di Babel? Bisa. Tetapi apakah ini juga berbicara sebenarnya tentang semacam metafora atau gambaran tentang bahwa kuasa manusia sehebat apapun tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Itu ya. Manusia boleh punya kereta, boleh punya alat-alat perang, manusia boleh punya segalanya ya. Tetapi Tuhan itu bisa sekali dihembusan lenyaplah semuanya itu. Ya. Ini yang terjadi, bayangkan Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang siapa? Israel kan? Israel sampai sekarang ini berperang juga. Kita tahu kan? Sekarang coba bayangkan. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah, ya, tidak pernah gagal. Gitu. Itulah sebabnya mereka juga, saya nonton di YouTube, mereka memasang lampu kaki Dian, ya, pada waktu itu. Mereka semua memasang lilin-lilin, ya, untuk mengingat tentang janji Tuhan itu sebenarnya. Nah, saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, jadi di sini dikatakan ayat 10, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Jadi kalau di ayat 8 dikatakan tanganmu akan diangkat melawan mereka. Jadi saudara, maksudnya apa ini? Jadi kalau kita angkat tangan, itu tanda apa? Menyerah, ya kan? Jadi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, Tuhannya angkat tangan. Ya. Nah, jadi di sini kita diberikan kekuatan. Ini yang harus kita tetap pegang, harapan yang Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus, itu yang harus tetap kita pegang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, ya. Kita kan tidak tahu, ya, sebentar lagi tahun 2023 ini akan berlalu. Apakah itu juga akan berlalu dengan usia kita? Kita nggak tahu kan? Ya, jam, waktu, detik, saat yang terjadi setiap saat bisa berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah yaitu janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu inilah yang harus menjadi harapan bagi kita sebagai orang percaya. Dalam minggu Advent pertama yang berkata tentang harapan, itu setiap orang pasti punya harapan-harapan. Ya, Bapak Ibu yang di sini semua keluarga-keluarga punya harapan enggak? Kok cuma 2-3 orang? Semuanya punya harapan enggak? Iya dong, punya. Harapan tentang apa itu?
masa depan, apalagi kesehatan ya. Nah, sebenarnya Ibu Pendeta itu ingin kenapa tadi saya bilang satu keluarga. Saya ingin setiap keluarga, tapi juga para pengurus yang ada di sini boleh dikasih satu kertas. Coba tulis apa yang menjadi harapan-harapannya untuk tahun depan ini, ya, untuk ke depan, ya baik dari komisi maupun peserta, anak-anak, coba rembukan sama mama papa. Saya nggak mau banyak-banyak, 3 saja, ya, coba ditulis. Nih, Pak berdua, nah makanya saya suruh berdua tadi. Silakan, jangan sendiri-sendiri, nanti harapannya beda-beda nanti. Ya, satu keluarga satu kertas. Kalau datang sendiri oke, kasih aja sendiri enggak apa-apa. Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh ya, bukan asal aja. Karena apa? Ini nanti didoakan, ya. Nanti kita doakan itu. Dibantu kalau oma opa nggak bisa nulis, tolong dibantu, anak-anaknya bantu, sama-sama rembukan, ayo, ya, sama-sama. Ada bolpen di situ banyak. Pengurusnya juga boleh. Harapannya apa nih para pengurus? Tiga saja, jangan banyak-banyak. Jangan tulis nanti istrinya tulis, saya berharap istri saya cepat pergi. Suaminya tulis, saya berharap suami saya, jangan, ya. Ya, kasih boleh, silakan. Anaknya dilibatkan, anak-anaknya juga dilibatkan, dipercakapkan. Kalau datang sama anak-anak, anak-anak juga diajak bicara. Dipegang sendiri, ditulis tanggal dan tahunnya. Gak usah nama. Boleh kalau mau kasih nama, boleh. Karena ini gak dikumpulin. Ya, ini tidak dikumpulkan.
Sudah? Kalau sudah ditulis, ya kertasnya jangan sampai hilang ya Bapak Ibu. Sudah ditulis? Sudah, oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya minta 2 ibu-ibu, 2 bapak-bapak atau 2 anak. Coba sharing ke depan, apa sih yang menjadi harapan-harapannya? Nggak usah semua, saya cuma minta 2. Saya pilih aja ya. Oh itu. Harapan saya Bu ingin menyekolahkan anak-anak saya. Iya, Terus saya sebagai orang tua supaya saya diberi kesehatan dan pekerjaan Bu. ya sini jangan lihat saya. Supaya suami saya sehat normal dari stroke. Apa? Oh, suami lagi stroke ya? Sebenarnya sih udah sehat Bu, tapi separuh badannya masih lemah. Masih ya. Oh ya. Jadi ibu ingin supaya anak-anak itu bisa sekolah sampai kuliah. Gimana caranya gitu ya Bu, doakan aku. Ya, supaya saya apa? Diberi sebagai orang tua diberi saya kesehatan. Oh ya, oke ya. Jadi itu harapan ibu. Simpen Yang ya. paling ya. Simpen dalam Alkitab, doakan terus ya. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih hadiah. Udah Bu. Ya sudah. Nah selanjutnya ibu. Ini permintaan anak Bu. Enggak apa-apa. 3 aja, jangan banyak. Yang pertama anak katanya mau ke Amerika. Ke Amerika. Oh, enggak apa-apa. Namanya bermimpi. Iya kan? Bermimpi, saya juga pernah bermimpi ke Amerika ternyata. Oh. Ibu yang tadi maju mari, yang siapa namanya? Mama Christina. Mana siapa tadi? Ah, ini Bu. Ya, Ibu. Coba situ. Yang keras, Bu. Yang pertama ini atas permintaan anak yang pertama ke Amerika, dan kedua saya sendiri minta kesehatan, Ya, dan ketiga anak yang kedua ke Korea. ke Korea. Wow. Luar biasa. Ya, yang satu rindu ke Amerika, yang satu rindu ke Korea. Ini jadi kenyataan atau tidak? Amin, ya. Saya itu 30 tahun yang lalu pernah berdoa, Tuhan, saya mau supaya suatu saat saya bisa ke Amerika. Tahun ini saya bisa ke Amerika. Bayangin. Ya, dulu. Jadi tidak ada yang mustahil kan? Sekarang bapak-bapak, siapa yang mau maju ke depan? Nah, saya nggak usah suruh, silakan. Bapak, itu yang pakai baju. Ya, sini Pak. Silakan. Ya. Oke, saya dari terakhir ya. Anak-anak saya bisa sekolah setinggi mungkin. Terus kesembuhan atau kesehatan, Oke. saya agak ini, agak benar ya. Terus kembali menghasilkan atau kembali bekerja supaya saya bisa kembali kerja.
Dan yang terakhir boleh Bu, 4 Bu. Boleh. Saya minta keluarga yang harmonis. Oh iya, oke ya. Ya. Oke Pak, ini hadiahnya buat Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Satu Bapak lagi, silakan. Pak siapa? Marcel, mari Pak. Oh iya, iya itu. Mari sini Pak Marcel. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik, dan pengurus. Saya berharap tahun depan, khususnya untuk anak saya yang SMP, bisa lulus dari SMP dan melanjutkan ke SMA. Kemudian untuk saya sendiri, saya berharap tahun depan saya bisa bekerja kembali, karena sementara ini kita di proyek sedang menunggu pembuatan lokasi. Nah, kemudian untuk yang ketiganya adalah kesehatan keluarga kami buat saya, istri, dan anak saya yang pertama maupun anak saya yang kedua. Itu saja, terima kasih. Bapak tulis ya, hari ini tanggal berapa. Bapak percaya bahwa itu semua akan terjadi. Percaya. Percaya ya, amin. Oke. Ini hadiahnya. Terima kasih, Ibu. Satu lagi anak-anak sekarang. Anaknya ini siapa? Anaknya pegawai itu siapa sih? Penny anaknya, ya, suruh maju. Darren atau enggak? Mau kok, dia mau. Joyo. Wah. Sini. Ngomong apa kan? Ngomong apa? Ayo dong, ngomong. Apa aja harapannya? Harapannya apa? Satu. Apa? Rajin belajar. Dua. Apa tadi? Ibu bapak sehat. Iya, mama papa sehat. Apa? Mama papa sehat. Tulis, bilang dan. Bilang di sini. Udah. Terus ketiga? Eyang Tinya sehat. Oh iya, ini hadiah untuk Alvan. Ya, baik. Ada Pak Max? Ada lagi? Sudah habis. Oke. Nah, nanti lain kali kita buat hadiah yang banyak ya. Tapi ini saya tertarik sekali ya dengan apa yang dikatakan bahwa supaya bisa kuliah sampai dari SD bisa kuliah ya, Ibu tadi yang pertama ya, bisa kuliah, anak-anak bisa melanjutkan sampai kuliah. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa gimana sih kita kan keluarga seperti ini, masa bisa sampai kuliah? Bisa. Ya, bisa terjadi. Terus yang kedua tadi mau ke Amerika, ke Korea. Bisa terjadi. Ya kan? Terus kemudian ada yang berdoa supaya sehat. Ya. Sehat sejahtera. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Saya baru nonton itu seorang, bukan orang Kristen sebenarnya dia. Dia sudah ke dokter, berobat kemana-mana. Terus satu hari dia bilang ini, aku mau ke gereja saja. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau memang kamu itu, Tuhan sembuhkan istriku nih yang sakit kanker. Dia gitu ya. Dia tukang beca. Ya. Dia bilang, Tuhan sembuhkan saya, istri saya yang sakit kanker. Terus didoakan saat itu juga. Langsung dia ke belakang, ke kamar mandi, gak keluar-keluar lama sekali. Rupanya tuh cairan itu darah semua keluar dari payudaranya dan sembuh saat itu juga. Ya, tidak ada yang mustahil. Tadi saya bilang tadi ke Amerika kah, ke Korea kah, kemanapun, ya studi setinggi apapun bisa terjadi. Tapi, nah ini nggak ujuk-ujuk lagi tuh tadi, langsung ke terbang ke Amerika, terbang ke Korea, langsung dapat sarjana, nggak mungkin. Harus apa?
belajar, berjuang, berusaha. Gitu ya. Berjuang, berusaha pasti bisa tercapai. Ya. Itu nggak usah jauh-jauh, kesaksian saya sendiri. Ya. Dulu saya pikir, udah mau pensiun, nggak mungkin, berarti nggak jadi nih. Ya. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Di GPIB Philadelphia ini Tuhan buktikan doa kita. Ya, saya nggak pernah cerita sama orang tua saya, sama keluarga saya. Saya hanya berdoa sendiri, pakai jubah. Saya berdoa, Tuhan, suatu saat kalau Tuhan izinkan saya pergi ke Amerika. Terjadi 30 tahun. Tahun 93 saya berdoa. 30 tahun kemudian baru terjadi. Tidak ada yang mustahil kan? Nah, jadi apa? Kita harus berjuang, bekerja, mendorong diri kita, memotivasi diri kita. Yang paling penting adalah kita harus berpegang dengan firman Tuhan, berpegang pada Allah sendiri. Ya, jadi itu kertas-kertas itu tolong disimpan, ditulis harinya sekarang ini. Nanti suatu saat Bapak Ibu kasih kesaksian. Ternyata hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 13. Tanggal 11 Desember 2023. Apa yang saya tulis ternyata Tuhan Yesus kabulkan. Tuhan Yesus sediakan, Tuhan Yesus genapi, Tuhan Yesus nyatakan kuasanya. Percaya enggak? Percaya, asalkan apa? Kita berpegang kepada Tuhan, firman Tuhan, belajar, berdoa, bekerja, berusaha, ya kan? Ora et labora. Tidak mungkin saya bisa sampai sarjana, tidak mungkin saya bisa ke luar negeri kalau kita tidak belajar, setia, dan juga takut akan Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, sebagaimana Tuhan nyatakan kuasanya melalui Nabi Mika, bahwa Tuhanlah yang akan menyatakan kuasanya bagi mereka, dan Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi mereka di dalam tantangan-tantangan yang sedang mereka hadapi. Ya, kalau ada yang cari pekerjaan, catat hari ini. Saya percaya Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Nyanyinya jangan sampai salah ya. R-nya harus disebut. Kalau R-nya tidak disebut, artinya bisa berbeda. Ya kan? Oke, kita nyanyikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita sehati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, sungguh baik. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menolong kami semua untuk menghayati kuasa-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Sebagaimana janji-Mu kepada Nabi Mika dan umat-Mu Israel di masa berabad-abad yang lalu. Sampai sekarang pun janji-Mu itu akan tetap dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu kami berdoa, khususnya kami bersyukur Tuhan pakai para komisi ketua 1 bergandeng tangan dengan komisi diakonia pendidikan dan juga diakonia dalam pelayanan kasih, materi-materi yang diberikan, dana-dana yang disediakan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya alat yang kecil untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar itu. Karena itu kami percaya Tuhan pakai semua pengurus komisi ketua 1 menjadi saluran berkat untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami teringat untuk beberapa orang yang saat ini sedang dalam pergumulan, yaitu yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Venska, Ibu Susya Turangan, Oma Sali, anak Immanuel Fernando dan Jonathan Alexander, Ibu Desi, Tehu Peuri, Sony Eka yang sedang stroke, Elsia Pilaya yang dimana mengalami bengkak, vertigo, Ibu Korisiun stroke, dan juga mereka yang nama-namanya tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau sendiri berfirman, iman-Mu menyembuhkan, memulihkan engkau dan seisi rumahmu. Karena itu biarlah iman kami sampai juga kepada mereka-mereka yang kami doakan, bahkan keluarga yang mendoakannya. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk Alvin dan Moi yang sakit, dan Ibu Ida Wenas yang dalam kondisi fisik yang lemah mungkin. Tuhan Yesus Kristus, jamahlah mereka. Nyatakan kuasa dan kemurahan-Mu bagi mereka. Di akhir tahun ini ya Tuhan, Komisi Diakonia, kami semua peserta, keluarga, kami mengharapkan bukan hanya damai, sejahtera, sukacita, tetapi mengharapkan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami semua mencatat apa yang menjadi harapan-harapan kami. Kami percaya bahwa pengharapan di dalam kuasa-Mu itu tidak pernah mengecewakan kami. Sekalipun mungkin kami harus melewati di proses demikian rupa, bahkan bertahun-tahun baru itu Tuhan nyatakan. Tentu Tuhan punya maksud yang terbaik bagi mereka. Hamba-Mu tidak bisa melihat semua, mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan. Tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati yang berharap kepada-Mu. Saya minta kalau Engkau datang bersama dengan keluarga, peluklah keluarga-Mu, silakan. Keluarganya dipegang bersama-sama. Kalau suami istri saling berpegangan tangan,
Silakan saya kasih kesempatan. Setiap keluarga saling berpelukan. Lalu doakan. Katakan dalam hatimu apa yang menjadi harapan keluargamu. Silakan berdoa secara pribadi. Kalau engkau bersama dengan keluarga, pegang tangan mereka, genggam tangan mereka, sebutkan harapan-harapan itu secara pribadi. Kalau engkau datang sendiri, sebutkan juga secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan saat ini melihat apa yang engkau doakan. Tuhan tidak saja melihat, Tuhan tidak saja mendengarkannya, tapi Tuhan pasti menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kami persilakan masing-masing, baik pengurus maupun keluarga lepas keluarga, berdoa secara pribadi. Sebutkan dalam hatimu apa yang menjadi harapanmu. Doakan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, berpegang pada janji Tuhan sungguh-sungguh. Katakan dalam hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Tuhan ada dalam gereja ini. Dia melihat apa yang engkau rindukan, harapkan. Dan Tuhan akan nyatakan itu tepat, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau melihat kerinduan kami masing-masing. Dan janjimu tidak pernah berubah. Dan itu kami pegang teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau mendengarkan seluruh doa dan pengharapan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Acap kali kami meragukan kuasa-Mu. Acap kali kami menjadi putus pengharapan hanya karena hal-hal yang material. Tuhan ampuni kami. Perbaharuilah kami sesuai dengan kebenaran firman. Inilah doa harapan penyerahan diri rasa syukur kami. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
kesaksian pujian dari anggota Diakonia Sosial. Lagunya udah di-share. Bagi semua anggota Diakonia Sosial mohon maju. Ibu bapak anggota Diakonia Sosial, Butet, Ibu Frida, Bu Mary Logahan, Ibu Meiske Pelealu, silakan maju.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan dan yang terbaik. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat pesan firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil kita nyanyikan PKJ 264 ayat 1 dan 3. Mari kita berdiri, kita doakan persembahan kita pada sore hari ini. Kembali pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana kalau pada sore hari ini kami telah memberikan persembahan, semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan dan kuduskan persembahan ini
agar dapat dipergunakan bagi gerejamu, baik di Bukamu ini maupun di pelosok-pelosok. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ini ada warta diakonia. Pertama-tama kami akan mendengarkan sambutan atau pesan Natal bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Penatua Ketua 1 Bapak Elisar Hasibuan. Shalom, selamat sore Ibu, Bapak, adik-adik, anak-anak semua, peserta diakonia, baik diakonia sosial maupun diakonia pendidikan. Puji Tuhan, ini ibadah kita di penghujung tahun 2023. Kita sudah lewati berbagai banyak ya dalam kehidupan kita, juga di dalam diakonia ini. Ya, awal tahun orangnya masih ada, tapi saat ini sudah dipanggil Tuhan, sudah berkurang diakonia kita. Puji Tuhan, itu Tuhan punya mau. Ya, kita berencana, tetapi Tuhan punya kehendak, keputusan tetap di tangan Tuhan. Ya, adik-adik juga yang pendidikannya sudah SMA, sudah lanjut, sudah kuliah, artinya sudah berhasil sekolahnya. Puji Tuhan bisa berhasil dengan baik. Yang kesehatannya kurang baik, ya karena usia, ya memang itulah hidup dalam dosa ya, dalam daging. Sehingga mau nggak mau memang menjadi bagian dari kehidupan kita, penderitaan itu bagian dari kita. Terima kasih Bu Pendeta Ivon tadi khotbahnya tentang pengharapan. Ya, jadi ini lambang Advent itu jangkar. Tahu ya adik-adik ya arti jangkar? Apa adik-adik jangkar itu? Kalau bapak-bapak jangan ditanya, ini nanti bilang merek minuman apa itu, angker, bir apa. Ya, jangkar. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, memang kita hidup dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam kesulitan. Ya, jangan pikir yang naik mobil itu juga nggak punya kesulitan, yang punya rumah mewah itu juga nggak punya kesusahan, punya. Ya, tetapi jangkar. Jangkar itu menahan kapal itu terhadap ombak badai. Ya, hanya berpegang kepada Tuhan. Tadi tema yang Ibu Pendeta sampaikan. Ya, apapun kesulitan hidup kita, kita boleh susah, boleh miskin, tetapi kita tidak boleh menyerah. Ya, dengan godaan-godaan dunia ini begitu banyak. Ya, bujukan, ada teman-teman yang bujuk. Nah, saya juga agak kecewa ketika dengar pernah penerima diakonia akhirnya berpindah ya keyakinan. Ya, sudah kita bantu tapi pada akhirnya kok malah lari. Artinya jangkarnya putus. Ya, jangkarnya kuat, tetapi yang penting itu adalah rantainya. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kuat. Ya, kita percaya Tuhan itu kuat, tetapi kalau hubungan dengan Tuhan kita tidak kuat, kita tidak akan mampu melawan badai itu. Ya, jadi terima kasih adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma. Jangan ragu, kalau adik-adik yang sekolah ada masalah, bilang sama pengurus diakonia. Ya, ngomong. Ya, kalau bapak ibu juga udah susah, ya ngomong sama kami. Ya, ketemu saya di luar, ngomong aja, nggak apa-apa kok. Saya memang tampangnya jelek, orang bilang saya ini sangar gitu, galak katanya gitu. Enggak kok. Saya baik-baik aja. Ketemu di luar kita ngobrol, ada masalah apa, pendidikan di sekolah ada yang bully, kasih tahu kita. Ya, ada kesulitan mengenai pendidikan atau apa, ngomong ya. Ini baik-baik, Bu Meske ini baik kok. Ya, Bu Melin ini orangnya ramah. Banyak semua komisi diakonia ini semuanya baik-baik kok. Ya, jadi itu pesan saya, pesan kami mewakili Ketua 1 dan Komisi Diakonia, tetap berpegang kepada Tuhan dan jangan ragu
ngomong sama Tuhan, ya, minta sama Tuhan, ya, tapi tetap kerjakan maunya Tuhan, ya, jangan maunya nuntut aja tapi nggak mau kerja keras, jangan, ya. Dan kalau ada kesulitan, ketemu dengan pengurus komisi diakonia, ya. Sekiranya Natal tahun ini memberi kita damai, sukacita, dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam kepengutusan, ada dari Komisi Pelkes dan Perkunjungan, mungkin ada kuis, biar di sekarang aja, biar kalau sebentar udah selesai ibadah nanti udah pada pulang, udah pada ke sebelah, kasihan yang lain tidak ikut. Nanti yang bisa jawab ada hadiah ya, langsung acungkan tangan saja. Ini juga yang mau kasih kuis, jangan lama-lama. Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili tim perkunjungan Komisi Pelkes juga dari Diakonia, akan membagikan membuat pertanyaan kuis ini, maaf, on the spot. Jadi saya cari yang gampang-gampang aja ya. Pertama buat anak-anak dulu, untuk yang pendidikan. Yang angkat tangan duluan boleh Ibu Ruth sama Ibu Okti, boleh lihat siapa yang duluan ya. Pertanyaan pertama, siapa nama orang tua Tuhan Yesus? Sekolah minggu enggak, Adek? Namanya siapa? Immanuel. Boleh jawab? Siapa nama orang tua Tuhan Yesus? Maria dan Yusuf. Oke, 100 tepat. Maria dan Yusuf. Hadiahnya boleh langsung dibagi Ibu Ruth supaya cepat. Boleh difoto? Boleh difoto? Lima untuk diakonia pendidikan sama 5 untuk diakonia sosial ya buat anak-anak. Sekarang untuk para ibu ya yang diakonia sosial, saya mau ya ini ini di luar Alkitab ya. Kita semua tahu kita Gereja GPIB Philadelphia sudah 32 tahun berdiri. Yang saya mau tanya, siapa ketua majelis jemaat pertama GPIB Jemaat Philadelphia? Boleh angkat tangan. Berdiri dulu, berdiri. Siapa? Oh, aku enggak lihat soalnya makanya minta bantuan. Kalau orang lama pasti tahu. Siapa? Pendeta Natum nih ya. Betul. Ibu Ruth tolong hadiahnya. Hadiahnya. Pendeta Theophilus Natumnia tepatnya. Ya. Oke. Karena anak-anak dulu. Oke. Pertanyaan berikut nomor 3. Deretan yang kanan saya ya. Sekarang dari Alkitab. Kita tiap minggu kan doa Bapa kami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Boleh saya minta bagian sini terdapat di, saya kasih namanya ya, tinggal pasal berapa ayatnya saja di kitab Matius. Boleh? Matius berapa, ayat berapa sampai pasal berapa? Matius. Doa Bapa kami. Selalu tiap minggu kita kan berdoa doa Bapa kami. Itu pasti harus tahu.
Silakan Ibu Susi. Ayat. Ya, betul. Terima kasih buat anak-anak sekarang yang sebelah mana tadi, sebelah sini ya. Berarti yang sini ya. Gampang aja nih dari Alkitab juga. Yang tahu langsung angkat tangan ya. Pada waktu air bah, kita tahu 40 hari 40 malam. Sekarang saya tanya, air Bahtera itu terdampar di gunung apa? Di gunung apa? Bahtera Nuh terdampar. Buat anak-anak Pak, maaf. Oh anak-anak maaf. Salah. Ada yang bisa? Masih salah ya, Gunung Sinai, bukan? Betul, Gunung Ararat. Sekarang berarti buat anak-anak lagi ya? Anak-anak sebelah sini ya? Oh bapak-bapak ya? Kalau bapak-bapak berarti orang tuh yang agak sedikit susah ya Pak? Beda dengan untuk anak-anak. Taman Eden ada 4 sungai. Saya cuma minta sebutkan nama 2 sungai aja. Gak usah 4-4-nya, 2 sungai aja. Silakan. Nama sungai di taman ini ada 4. Saya cuma minta 2 aja. Kalau 4-4-nya mungkin susah, jadi soalnya 2. Nama sungai di Taman Eden. Silakan. Boleh berdiri? Silakan Pak. Apa? Ada 4 ya, saya sebutkan Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Betul. Silakan maju Pak Yakob. Berapa, tinggal berapa? Oh masih. Sekarang sebelah sini ya. Sebelah sini bapak-bapak. Semangat ya bapak-bapak. Kalau orang tua saya kasih agak susah. Murid Tuhan Yesus ada 12. Saya minta 3 deh, kalau 12 kebanyakan pasti bingung. 3 aja nama murid Tuhan Yesus. Silakan. Nama murid Tuhan Yesus Pak, bukan nama murid Tuhan Yesus ada 12. Saya minta 3 aja, kalau 12 terlalu banyak. 3 aja. Masih kurang tepat yang terakhir, Zakaria bukan nama murid Tuhan Yesus. Yang lain coba. Ada 12 nama murid Tuhan Yesus, saya minta 3 aja. Batal ya? Oh, udah lanjut ya. Yaudah, tetap masih nama apa Bapak Ibu ya. Bapak-bapak, kita tahu Nabi Yunus, tahu kan yang di jatuh yang ini ya. Nabi Yunus, Tuhan utus kemana? Ke kota mana ya sebelum dia ditelan ikan besar ya, bukan ikan paus, ikan besar.
Nama kota tempat Tuhan mengirim Yunus. Kemana nama kota? Sebutkan nama kotanya, silakan. Yang mana nih? Ini Pak Yonas. Berdiri Pak. Oh betul, kota Niniwe. Sekarang yang ini ya. Oh ya udah. Sekarang buat ibu-ibu lagi ya, untuk orang tua ya. Orang tua untuk anak-anak nih. Untuk anak-anak, kalau anak-anak saya gampang aja deh. Philadelphia kan ada, selain Ibu Pendeta KMT Ibu Ivon, kita punya PJ 2 orang. Saya minta sebutkan nama 2 PJ Jemaat Philadelphia, silahkan. Boleh maju nggak? Kalau karena 2 orang yang maju berarti satu-satu ya, supaya adil. Bagaimana Ibu Ruth bisa satu-satu ya? Darren dulu. Siapa nama pendeta jemaat GPB Jemaat Philadelphia? Ada 2, silakan. Yang lengkap. Namanya kalau bisa yang lengkap. Pendeta Cindy Tumbelaka sama Satu aja. Satu-satu, 2 orang yang maju kasihan. Pak Pendeta Leo. Yang lengkap namanya. Dia nggak tahu nama lengkapnya. Bagaimana? Cuma tahu Pendeta Leo. Leonard Padamean Hutapea namanya. Silakan. Gak apa-apa. Pokoknya di semua tahu Pendeta Leo aja. Boleh tolong difoto. Udah tinggal berapa lagi Ruth? 2 lagi ya? Oke. Yang gampang ya. Saya mau tanya siapa nama Raja Israel pertama? Silakan. Karena Raja Israel cuma yang ini yang pertama yang Tuhan urapi dari apa? Pokoknya saya minta yang pertama aja. Siapa nama Raja Israel pertama? Silakan. Siapa? Tepat. Karena Bapak tanya ya apa yang nama bapak-bapak juga. Tinggal satu lagi ya Ruth. Satu lagi yang mana nih buat diakonia sosial apa pendidikan Tante Mei? Sosial aja. Oh terserah deh, pokoknya siapa yang bisa jawab aja ya. Kita selalu apa? Ini agak susah ya karena terakhir. Kita tahu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, anaknya Zakaria dan Elizabeth. Yang saya mau tanya adalah apa yang Yohanes pakai dan apa yang menjadi makanannya? Silahkan. Yang lengkap. Apa yang Yohanes pakai dan apa yang menjadi makanannya? Ada di Matius 3 ayat 4 nih. Saya udah catat. Silahkan berdiri. Makanannya? Betul.
Makanannya belalang dan madu hutan. Dan apa yang dipakai Yohanes bajunya harus lengkap. Kalau bilang siapa yang membaptis Tuhan Yesus pasti pada tahu kan. Ini makanya saya minta jubahnya apa dan makanannya apa. Belum, masih 50% ya, baru setengah yang dijawab. Ada yang bisa melengkapi? Bukan bulu domba, bukan. Ya berarti ganti ya. Berarti cancel. Yang benar Yohanes itu memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Saya cancel. Nah, sekarang saya tanya yang umum aja. Ini pasti bisa dijawab. Kitab pertama dalam perjanjian baru siapa? Aduh, semua pada jawab ini. Yang mana ini? Udah cancel lagi deh, terlalu gampang. Terlalu gampang. Jangan. Terlalu gampang. Kita tahu kan tadi saya udah bilang raja pertama Israel Raja Saul. Yang kedua Raja Daud. Yang saya mau tanya itu, Daud punya ayah namanya siapa? Silakan. Daud punya papa namanya. Boleh maju ke depan? Nama papanya Raja Daud. Maju dong supaya semua dengar dan dibuka supaya dengar. Isai. 100. Silakan hadiahnya. Terakhir. Ikut apa terakhir? Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya. Hari ini banyak hadiahnya ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita telah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setia Tuhan sebagai pegangan, harapan-harapan yang sudah kita tuliskan, simpan itu, doakan terus sampai Tuhan menyatakan itu bagi saudara. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian firman Tuhan, sudah kau dengar. Pada
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hidup dan masa depan di dalam kasih karunia Yesus Kristus oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati dan menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kami silakan duduk kembali.